Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semuanya di malam hari ini di kuliah khusus muslimah atau kusmah online di tema yang berbeda ya dengan sebelum-sebelumnya. Dan ini tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mbak Sabrina, setelah sekian bulan kita nggak ketemu, tapi ya ini ikhtiar kita bersama ya dari tim Kusmah untuk memulai kembali, untuk mengajak para muslimah-muslimah semua, para mbak-mbak dan ibu-ibu untuk belajar kembali di kuliah khusus muslimah. Dan semoga ini menjadi satu di antara amal pemberat kita kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik teladan, sebaik-baik insan yang kita berharap kita kelak menjadi rombongan beliau di belakang beliau ya, desa-desan ya, jajar-jajaran ya Mbak Sabrina ya, kita besok masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Amin. Ya, ini sekaligus kami juga saya dari tim Kusma mengucapkan ahlan wa sahlan kepada para peserta yang sudah bergabung pada malam hari ini. Jazakillah khairan katsir karena sudah bersedia bergabung untuk belajar bersama di malam hari ini di tema Adabul Mar'ah ya, Adabul Mar'ah fil Islam ya selama 5 kali pertemuan insya Allah. Dan pada pertemuan malam hari ini ya, qadarullah tadi malam Ifah memberikan kabar kepada kami di tim panitia ya bahwa beliau qadarullah belum bisa mengisi karena ada jadwal yang begitu mendadak. Beliau harus pulang untuk birrul walidain ke Klaten sehingga pada malam hari ini minta untuk diganti jadwal. Dan mohon izin guys untuk saya sebagai tim Kusmah online untuk menggantikan ya. Semoga nanti tidak mengurangi keinginan kita bersama untuk belajar bersama. Oke, ini pada malam hari ini kita memasuki tema yang pertama, yaitu adab-adab muslimah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini jujur sebetulnya ini tema yang menurut saya tema yang puncaknya, tema yang berat ya, karena ini menjadi tema pertama, tema pokok, tema fondasi yang harus kita pahami, pelajari dengan sungguh-sungguh dan harapannya kita bisa mengamalkan ini semua ya. Ya, adabul mar'ah fil Islam. Dengan tema yang pertama, kita sesinya adalah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, sebelum memasuki tema intinya, kami ingin membagikan pengetahuan kami atau apa yang saya pelajari, ya, karena ini juga berdasarkan buku-buku yang kami punya, kami riset di tim Kusmah, ya. Dan nanti mungkin jika ada dari muslimah, mbak-mbak, dan ibu-ibu semua yang memiliki referensi lainnya atau ilmu yang lainnya boleh nanti didiskusikan atau nanti kita belajar bersama. Oke, adab, ya. Apa itu adab? Nah, teman-teman pasti juga biasanya ini ya, biasanya juga mendengar kata akhlak. Nah, apa bedanya dengan akhlak? Nah, ini eh, kami definisikan, kami ambil dari seorang ilmuwan ya, ilmuwan tentang adab ini, yaitu beliau Prof. Nafib Al-Atas ya, bahwa secara etimologi kata adab berasal dari bahasa Arab, yakni adaba yu'adibu ta'dib, yang bila maknanya disatukan maka diartikan sebagai pendidikan atau mendidik. Ya, nanti jadi singkatnya saya pernah mendengar eh, penjelasan ini ya. Di antara maknanya memang nanti adab ini adalah yang nanti dengan kosakata ta'dib itu artinya pendidikan, maka pendidikan ini akan menjadi sesuatu yang berhasil ketika adabnya semakin baik. Jadi kita ini belajar, kita ini sekolah, kita ini ke madrasah, kita ini menuntut ilmu, itu dikatakan berhasil ketika apa? Ya ketika adabnya
semakin baik. Begitu pula dengan kita ini sebagai seorang muslimah, ya kita ini akan eh, dinilai, ya dinilainya tentu yang utama bukan penilaian dari manusia, tetapi penilaian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang paling bisa diukur adalah ketika seorang muslimah ini memiliki adab yang baik, memiliki akhlak yang mulia, ya itulah yang kemudian menjadikan wanita ini memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan yang Allah Subhanahu wa taala atau kemudian di hadapannya manusia. Jadi makna adab ini adalah pendidikan ketika kita merujuk dari pendapatnya Al-Abbas. Kemudian dalam Fathul Bari, ini adalah tulisannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, diartikan bahwa adab ini juga artinya menerapkan akhlak. Ya, jadi kita ini ketika mempelajari ilmu-ilmu atau pengetahuan tentang akhlak, lalu kemudian kita berusaha semampu kita menerapkannya, maka itu namanya adalah adab. Ya, itu ya, itu adalah namanya adab. Kemudian apa itu akhlak? Adapun akhlak, nah akhlak adalah jamak dari kata khuluk yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Nah, berakar dari kata kholakoh yang berarti menciptakan dan kholak atau penciptaan. Nah, sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan pengertian lainnya, akhlak adalah tabiat dan watak alami manusia. Ya, sedangkan adab merupakan gerak fisik manusia berupa perilaku dan tutur kata yang dihasilkan dari watak dasar atau akhlak. Ada yang mengatakan juga ya nanti akhlak itu adalah amalan batin, sedangkan adab itu adalah amalan amalan lahir. Nah, di malam hari ini kita akan mempelajari adabul mar'ah fil Islam yang kalau kita berdasarkan definisi ini kita akan belajarnya lebih sederhana ya, lebih sederhana dibandingkan akhlak. Namun kata Prof. Yunahar Ilyas itu biasanya memang makna adab dan akhlak ini biasanya tumpang tindih ya. Kadang orang mengatakan adab, kadang itu mengatakan akhlak. Tetapi pada intinya kita berharap bahwa pelajaran kita atau belajar kita pada malam hari ini adalah untuk memperbaiki adab-adab kita. Minimal yang adab kita. Nah, di malam hari ini kita memulai belajar adabul mar'ah fil Islam. Ada yang sudah pernah baca buku Adabul Mar'ah fil Islam? Ada nggak mbak-mbak atau ibu-ibu semua? Atau buku adab gitu misalkan. Adab nanti yang ini bisa ini ya di kolom chat ya. Oh ya sudah pernah baca buku adab tapi judulnya apa? Nah, yang ada Mar'ah fil Islam ini memang khusus hanya untuk perempuan. Apakah ada? Ada, ya. Ada buku-buku yang kami coba juga cari, ya, baik nanti ada yang terbitan dari Muhammadiyah itu ada, ya, ada Mar'ah fil Islam. Kemudian ada yang dipakai oleh teman-teman NU itu juga ada, namanya ada Mar'ah, ya. Itu nanti dia kutip kitab kuning, atau nanti ada yang buku-buku yang dia lebih modern ya yang ditulis contohnya adalah oleh Prof. Yunahar Ilyas ya yang berjudul kuliah akhlak. Nah, ini Masya Allah ya Mbak Sabrina pernah belajar atau membaca adab penuntut ilmu. Nah, adabul mar'ah fil Islam itu adalah pedoman etika, tata krama, hak dan kewajiban seorang wanita muslimah. Nah, konsep ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, pergaulan sosial, cara berpakaian, hingga peran wanita dalam keluarga dan masyarakat. Nah, Masya Allah ini semuanya sudah ada petunjuknya di dalam agama kita, agama Islam. Jadi, menariknya dan kita harus bangga ya bahwa Islam itu adalah agama yang betul-betul harus kita yakini, itu adalah agama yang sempurna. Bahkan urusan adab yang urusan-urusan kecil itu sudah ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga sampai urusan-urusan yang tinggi. Ya, contohnya kan adab makan, adab tidur, adab ke kamar mandi, bahkan ke kamar mandi aja itu kan ada petunjuknya dari Islam. Nah, ini termasuk juga adab bul mar'ah fil Islam itu juga ada. Ada sumber-sumber yang perlu kita teliti, perlu kita pahami sehingga kita bisa mengamalkannya. Ya, jadi
Masya Allah, saya ingin juga dari kami mengajak bahwa ini loh Islam ini agama yang sangat luar biasa, sempurna, kamil, bahkan urusan adab itu detil petunjuknya, detil bagaimana melakukannya. Dan itu nanti sudah ada contohnya. Contoh itu adalah ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak gitu. Oke, kemudian keutamaan mempelajari adabul mar'ah fil Islam. Ya, kalau kita ini tahu keutamaannya pasti harapannya kita bersemangat ya. Kalau kita misalkan ketemu sama kurma gitu kan, mungkin ada yang kurang suka, ada yang suka, tetapi bisa jadi ketika kita ini pengen suka dengan kurma, ya kita mencari apa sih keutamaan kurma. Nah, begitu pula dengan adab lumrah. Ada keutamaan-keutamaan ya yang perlu kita pahami sehingga kita ini betul-betul bisa mau bersungguh-sungguh dan kemudian berharap kita bisa mengamalkan. Yang pertama adalah Rasulullah menempatkan penyempurnaan akhlak ya sebagai misi pokok risalah Islam ya. Jadi Rasulullah SAW itu ya sekali lagi bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rahmatan lil alamin, diantaranya adalah untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak para kaum muslimin dimanapun berada. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku Rasulullah diutus hanya untuk menyempurnakan kesolihan. Jadi kita belajar akhlak ini ya, kita belajar gimana sih kita sebagai seorang muslimah, akhlak kita, adab kita. Itu kalau kita mempelajari ya dengan niat karena Allah, plus kita ini sekarang sedang apa? Sedang apa ya? Sedang ikut menyempurnakan misi dari yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tadi misi Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak ya, akhlak umatnya baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan. Itu yang pertama. Nah, ini ada buku ya, Asyama'il Muhammad ya, ini bahwa itu tadi ya bahwa Islam ini sudah sempurna plus nanti kita mendapatkan nabi yang paling sempurna, nabi yang terakhir ya. Dan beliau itu memiliki adab yang sangat luar biasa, memiliki kepribadian yang agung, yang itu sudah dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, yang itu nanti kita bisa pelajari. Ya, ini menarik ya. Tadi sebelum berangkat, saya ini pas baca buku ini ya, pas baca-baca lagi ya, plus anak itu tadi agak rewel ya, karena seharian nggak mau tidur ya. Terus kemudian rencananya pengen ikut, tapi kalau ikut pasti ngantuk, agak rewel. Tadi sempat baca buku ini ya. Ya, dibaca ini tadi ya kami ya. Masya Allah ya Rasulullah itu ya ada petunjuknya gimana cara jalannya, terus gimana cara berpakaiannya, makanan apa yang beliau sukai, ya, kemudian bagaimana cara beliau minum, makan, semua itu sudah ada petunjuk adabnya yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini bagi mbak-mbak muslimah yang hendak mempelajari lebih dalam ini patut dicari ya, karena ini merupakan petunjuk kepribadian agung dari Rasulullah SAW yang harapannya ketika kita memahaminya, kita membacanya, kita bisa mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang pertama itu tadi ya, bahwa Rasulullah diutus ke dunia ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlaknya umatnya. Dan yang kedua adalah akhlak dan adab yang baik akan memperberat timbangan kebaikan seseorang nanti di hari kiamat. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin setelah akhlak yang baik. Sungguh Allah membenci orang yang berkata keji dan kotor. Jadi ini tadi ya keutamaannya kalau kita ini belajar tentang adab-adab ini dan kita bisa mengamalkannya, maka harapannya itu akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari akhir kelak. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah menjadikan baik buruk akhlak dan adab seseorang sebagai tolak ukur kualitas imannya.
Ya, bahkan kualitas pribadi, keluarga, bahkan suatu bangsa ketika ketika orang di dalamnya ya, ketika wanita di dalamnya memiliki adab dan akhlak yang baik ya. Jadi akhlak yang baik, kita memiliki adab yang baik, muslimah memiliki adab yang baik itu adalah cerminan dari kualitas keimanannya ya. Bahkan itu tidak hanya cerminan pribadi ya, itu bisa menjadi cerminan rumah tangganya, bisa menjadi cerminan masyarakatnya, bisa menjadi cerminan bagi bahkan bangsanya. Ya, ketika wanita-wanita di dalamnya ini memiliki adab-adab yang baik, menjaga diri, paham adabnya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan lain sebagainya. Sebagaimana ini tadi ya, yang ini ada satu buku ya, yang ditulis oleh Prof. Nakut Al-Atos ya, bahwa memang jatuh umat ya, bahwa jatuh bangunnya umat Islam tergantung sejauh mana mereka dapat memahami dan menerapkan konsep adat ini dalam kehidupan mereka. Ya, makanya harapannya kita belajar adabul mar'ah ini kita bisa menerapkan konsep-konsep itu ya sehingga itu bisa mengangkat derajat diri kita di hadapan Allah, apalagi kemudian derajat keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa kita menjadi derajat yang mulia bersebab adab-adab yang senantiasa dijaga, diamalkan atas petunjuk Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada tiga. Ya, ada tiga tadi keutamaan yang kita sudah bahas. Kenapa kita ini harus belajar adab-adab kepada Allah, khususnya secara tema besar yaitu adabul mar'ah bil Islam. Ya, ini juga satu di antara dari Syekh Azhar Nuji ya. Nanti beliau adalah penulis dari Ta'limul Al-Muta'alim ya. Itu juga menjadi kata beliau itu adalah demikian juga diwajibkan menuntut ilmu tentang seluruh akhlak seperti dermawan dan bakhil, berfikir dan berani, sombong dan tawaduk, pengertian, berlebih-lebihan dan hemat dan lain sebagainya. Kita harus memahami akhlak-akhlak seperti itu, adab-adab seperti itu. Itu maknanya seperti apa? Bagaimana cara menghindarinya? Bagaimana cara mengusahakannya agar memiliki akhlak tersebut? Ya, karena apa? Karena sesungguhnya sombong, meremehkan, dan berlebih-lebihan itu hukumnya haram dan tidak mungkin seseorang dari sifat-sifat itu ya maksudnya tidak mungkin terbebas dari sifat-sifat itu kecuali setelah mengetahui ilmunya dan ilmu yang sebaliknya. Maka dari itu, setiap orang wajib mengetahui ilmu tentang adab ini. Ya, nanti ada berbagai pernyataan ya dari para ulama ya. Memang betul-betul kita ini harus belajar adab dulu, ya, beradab dulu, kemudian baru menuntut ilmu. Nah, kita memasuki di sesi yang pertama di di materi yang utama ya tentang adab-adab muslimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ini tadi sebenarnya nanti bagi yang punya buku yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Sabrina, ini saya ambilkan dari buku tersebut ya, buku dari Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Yang pertama adalah mengesahkan Allah pada apa-apa yang khusus baginya, ya, mengesahkan Allah pada apa-apa yang khusus baginya. Mengesahkan Allah yaitu mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, al-uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya, maksudnya apa? Ya, kalau kita nanti belajar kembali di materi akidah ya, bahwa kita, adab kita sebagai seorang muslim harus mengesahkan Allah dari sisi tauhid rububiyah. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta alam ini. Ya, Allah adalah pencipta kita. Allah adalah yang memberikan segala yang kita punya, ya, mulai dari mata, mulai dari hidung, mulai dari pipi, mulai dari tangan, ya kita harus yakin, ya, mentauhidkan Allah, meyakini bahwa itu semua adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagian kaum sudah lolos ya kalau yang ini ya. Bahkan dulu ketika orang-orang Jazirah Arab sebelum ketika Rasulullah diutus itu kan mereka yang ini sudah lolos. Mereka mengatakan bahwa mereka ini adalah yang menciptakan Allah, langit yang menciptakan Allah, bumi yang menciptakan Allah.
Tapi nanti ketika sudah masuk kedua ini, ya, yaitu tauhid al-uluhiyah. Al-uluhiyah adalah, ya, itu adalah kita yakin bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya, jadi adab kita kepada Allah adalah yang selanjutnya adalah kita harus yakin hanya satu-satunya Allah yang berhak disembah. Dan yang ketiga adalah asma wa sifat, tauhid asma wa sifat. Ya, yang ini ya kita memahami ya bahwa ini nanti juga diperjuangkan oleh ini kita diperjuangkan oleh siapa? Diperjuangkan oleh para muslimah-muslimah terdahulu. Ya, kita ingat ada Sumayyah binti Khobat, ada istri Yasir, ada Ibunda Khadijah, ada kemudian para sahabat-sahabat terdahulu yang mereka apa? Yang mereka memperjuangkan di bagian ini, di bagian al-uluhiyah, yaitu di mana mereka hanya meyakini Allah itu satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada yang lain. Tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh menyembah matahari, tidak boleh menyembah pohon, ya, tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat wanita yang terdahulu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah adab-adab muslimah kepada Allah, yaitu seorang muslimah wajib beradab kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, mensucikannya, mengagungkannya, takut dan harap hanya kepadanya, ya, tidak berbuat syirik, baik syirik kecil ataupun besar, ya. Jadi kita harus yang kedua yaitu mengikhlaskan segala sesuatu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ya, ada dua syarat sesuatu itu menjadi ibadah, ya. Segala sesuatu itu bisa menjadi ibadah. Yang pertama adalah ketika niatnya ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba ala rasul, ya. Salat kita, jelas ya, salat kita, zakat kita, sedekah kita, belajar kita, ya. Yang pertama harus niatnya karena Allah, dan yang kedua adalah caranya sesuai dengan adab-adab yang dituntunkan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Barulah kemudian itu bisa menjadi ibadah. Ya, kemudian di sini juga yang di sini ya, yang tidak berbuat syirik baik kecil maupun besar. Ya, kita nggak boleh ya sekali-kali berbuat syirik. Ya, karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ya, sebagaimana yang apa? Yang eh, diwasiatkan oleh Luqman kepada anaknya kan ya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, bahwa anakku janganlah sekali-kali engkau berbuat syirik. Karena apa? Syirik itu merupakan perbuatan yang zalim. Ya, syirik kecil ya. Kalau syirik besar kita sudah memahami ya, syirik besar jelas dia membuat keluar dari Islam. Ya, jelas. Kalau yang syirik kecil ya, masih ingat kan ya Mas tentang syirik kecil ini ada misalkan percaya kepada ramalan bintang, kemudian alhamdulillah ya, kemudian memiliki azimat, memiliki apa itu namanya azimat, memiliki pegangan, terus kemudian sihir, ya itu semua adalah syirik syirik kecil yang perlu kita pahami apa saja yang menjadi syirik kecil, lalu kita bisa menghindarinya. Itu yang kedua. Yang selanjutnya adalah seorang muslimah wajib meyakini bahwa yang dapat memberi manfaat, menolak menolak bahaya dan memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit, menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga, ya. Dia harus meyakini bahwa yang dapat memberikan manfaat, menolak bahaya, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit, menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah seorang hamba wajib husnuzon, berbaik sangka kepada Allah dan tidak boleh suuzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, nanti kita kalau di kisah-kisah terdahulu kita cek lah ya, kita cek misalkan ada wanita yang istimewa yang bernama Siti Hajar ya, dengan perintah Allah ya.
Kita tahu ya, Siti Hajar waktu itu ketika menggendong bayi kecil Ismail kan, menggendong bayi Ismail kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk waktu itu diletakkan ya, ditinggal oleh Nabi Ibrahim di tanah yang tandus di Mekah ya. Dan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Nggak protes kan? Nggak protes kepada sang suami. Wahai suamiku, kenapa aku ditinggal di sini? Kenapa engkau tega dengan anakmu sendiri? Ini loh anakmu, ini loh Ismail kecil. Kenapa engkau tega tinggalkan kami berdua? Enggak seperti itu, ya. Tidak seperti itu yang dilakukan oleh Siti Hajar waktu itu. Tetapi Masya Allah, beliau yakin Allah akan memberikan rezeki dan tidak akan menyia-nyiakan kami, ya. Karena beliau yakin menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah. Dan Siti Hajar juga husnuzon, ya, berbaik sangka kepada Allah bahwa kalau ini adalah perintahmu, kalau ini adalah perintah Allah, maka sungguh ya kami tidak akan pernah disia-si ya tidak pernah disia-siakan. Ya, makanya ya pantas saja kan memang keluarga Ibrahim itu adalah menjadi keluarga utama. Ya kenapa? Karena di situ ada seorang muslimah yang bernama Siti Hajar, ini ada juga nanti Siti Saroh ya, yang mereka ini Masya Allah ya selalu berhusnuzon baik, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah kepada mereka-mereka ini. Nah, kemudian yang kelima adalah wajib mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang kurang, ya. Mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang kurang. Sebagaimana di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 ya, di mana asbabun nuzulnya adalah waktu itu ya orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah itu mereka bertanya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, Allah itu punya anak enggak? Allah itu punya bapak apa enggak? Allah itu punya keturunan apa enggak? Ya, itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang kafir waktu itu ya untuk menguji Rasulullah SAW, tapi kemudian dijawab dengan apa? Dijawab dengan turunnya surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 ya, yang mengatakan, yang menegaskan bahwa ya, katakanlah Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu satu. Allahus somad, Allah itu tempat bergantung. Allahus somad lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak memiliki anak dan tidak memiliki dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh ya, tidak boleh hmm, mempercayai atau meyakini hal-hal yang itu tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian wajib kita mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang kurang. Tuh. Kemudian yang keenam adalah termasuk adab kepada Allah adalah sholat dengan khusyuk ya dan tumak ninah serta senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jelas terlihat ya, sholatnya adalah sholat yang khusyuk ya. Sholat yang khusyuk itu bukan sholat yang tenang. Nanti ada beberapa pendapat bahwa khusyuk itu ya benar-benar kita menghadap Allah, kita merasa diawasi oleh Allah, ya. Kita memahami bacaan-bacaan sholat itu, ya, tumak ninah, ya, senantiasa ingat kepada Allah, maka itu menjadi satu bagian dari adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sholat ya, Mbak Fadina sholat ya hari ini ya. Sholat Ustazah. Alhamdulillah sholat ya. Ya, di dalam surat Al-Baqarah 238 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Ya, jadi ini sebagai pengingat saya sendiri ya, bahwa satu di antara adab yang sangat terlihat bagaimana kualitas adab kita kepada Allah ya dinilai dari sholatnya. Kita memelihara sholat apa tidak? Memelihara rukun-rukunnya apa tidak? Jangan sampai kita ini termasuk orang yang melalaikan sholat. Ya, orang-orang yang disebut di dalam surat Al-Ma'un itu adalah orang-orang yang mendustakan agama. Karena apa? Karena sholat tetapi tidak khusyuk. Sholat tapi tidak menunaikan
rukun-rukunnya. Ya, karena apa? Kita diperintahkan untuk memeliharalah semua sholat dan sholat wusta. Ini menariknya di sini ya. Menariknya di sini kenapa sholat wusta ini ditulis tersendiri? Itu karena sholat wusta ini artinya adalah sholat pertengahan. Sholat pertengahan ini adalah sholat sholat asar ya. Maka satu di antara adab kita kepada Allah bisa kita cek ya di sholat semua sholat ya, terutama sholat wustonya, terutama sholat asarnya. Kalau sholat asarnya kita terjaga, nggak telat, ya. Kemudian kan sholat asar itu kan nanggung ya, aduh, misalkan tidur, enak banget masih lanjut tidur gitu ya. Atau kalau punya pekerjaan, ya kalau punya pekerjaan nanggung banget nih pekerjaannya, nanti-nanti aja. Ya. Atau misalkan mbak-mbak nih lagi kerjakan tugas, atau ibu-ibu lagi banyak pekerjaan rumah, sudah waktunya sholat asar, ya, itu ujian itu. Kita hendak bersegera untuk sholat asar atau kemudian menunda dengan alasan nanggung, dengan alasan belum mandi, ya. Dan inilah yang kemudian menjadi apa? Satu di antara adab kita yang bisa diukur, ya, yang bisa dilihat, yang bisa kita rasakan. Kita ini adab kita kepada Allah sudah bagus belum, sudah baik belum, dan itu dilihat dari sholat kita, ya. Dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Ya, itu adalah adab yang keenam. Yang ketujuh adalah mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang itu jelas ya, kita mengetahui perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah di mana? Ya dari sumber yang paling utama, yaitu dari Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an memerintahkan sesuatu, ya berarti kita wajib untuk berusaha ya sekuat tenaga kita, semampu kita untuk melaksanakan perintah itu. Kalau perintah perintah Allah itu contohnya apa Mbak Sabrina? Kalau di dalam Al-Qur'an, perintah Allah contohnya Menutup aurat. menutup aurat, apalagi ada Sholat. sholat. Ada lagi teman-teman yang lain? Nikah, ya kan? Itu perintah Allah kan? Ya, Ya, menjaga diri, ya, jangan tabarruj kalau perempuan dan tetaplah kalian di rumah, ya. Itu semua perintah-perintah Allah yang tentu kita harus memahami perintah-perintah itu ya. Dari sumber yang jelas, sumber yang utama yaitu dari Al-Quran. Atau menjauhi larangan-larangannya. Ya kalau Allah sudah larang itu di dalam Al-Quran, ya kita wajib untuk berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi larangan-larangan tersebut. Contohnya apa nih larangan-larangannya? Boleh nih, yang lain kalau mau buka mic atau di chat juga boleh. Apa Mbak Naila? Larangan-larangan Allah contohnya apa Mbak Naila? Dibuka mic-nya. Larangan-larangan Allah. Apa contohnya larangan Allah? Syirik, Syirik, apalagi zina, zina. Bahkan itu jangan mendekati ya. Zina ya. deket aja nggak boleh, apalagi masuk ya. Mendekati aja nggak boleh. Apalagi, ini Mbak Apa ya? Anjani ada jawab di kolom komentar oh Ustazah. ada yang jawab di kolom komentar. Mbak Sabina mau baca? Ini ketutupan ya. Ya, pacaran. Oh, Masya iya, pacaran itu zina itu ya berarti ya. Oh, ini. Sekarang pacaran udah jelas dilarang sama Allah pacaran. Ya mau modelnya seindah apapun, buat pacaran itu kan indah-indah ya. Begitu kata orang yang pernah pacaran. Alhamdulillah saya belum pernah pacaran. Mbak Sabrina belum pernah pacaran ya? Belum Ustazah. Jangan belum. Oh iya, maaf, maaf. Boleh, Mbak. Tapi kalau sudah menikah, ya itu semua adalah larangan-larangan Allah. Ya, adab kita kepada Allah ya kita memahami. Kalau perlu nanti kita riset ya. Ada nanti ya buku-buku yang larangan-larangan Allah, batasan-batasan Allah, subhat-subhat Allah ya. Yang itu harus kita jauhi. Ya, kita jauhi. Nah, itu yang ketujuh. Ya, mementaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, yaitu dengan menjaga dan melaksanakan amalan-amalan yang wajib dan sunnah. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah ridha terhadap takdir dari Allah Ta'ala, disertai kesabaran dan menyerahkan secara sempurna. Ya, nanti kita
Kalau ridho dengan takdir ini, contohnya kalau muslimah siapa ya yang dikasih ujian ya? Yang pertama nih, ada seorang wanita yang dia terkena, waktu itu terkena penyakit ayan ya. Nah, kisahnya pernah dengar ya mbak-mbak semua ya. Dia kena ayan ya. Bisa bayangin nggak kalau kita itu ya kita yang terjadi itu. Ya Allah itu berat banget itu ujian dari Allah kepada dia. Dia kena penyakit ayan, lalu kemudian alhamdulillah dia ridho menerima itu. Lalu kemudian dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah itu kan memberikan pilihan ya. Pilihannya adalah ada dua. Yang pertama adalah kalau engkau meminta saya, Nabi Rasulullah untuk mendoakan, maka engkau akan sembuh. Tapi yang kedua adalah ketika engkau sabar, maka pahala yang besar akan untukmu. Dan ternyata Masya Allah ya, yang dipilih oleh wanita ini adalah bukan kesembuhan. Ya, yang dipilih oleh wanita ini bukan kesembuhan, tapi adalah dia tidak sembuh, tapi ketika ayahnya ini kumat, maka beliau minta agar apa? Agar auratnya itu tidak tersingkap atau tidak terbuka. Ya, Masya Allah ya, ridho, menerima, tidak protes. Ya, nanti satu di antara ciri orang ridho ini di dalam bukunya Prof. Yunah Rilis adalah dia nggak banyak protes. Ya, dia nggak banyak mengeluh, dia nggak banyak putus asa terhadap segala sesuatu yang sudah diterimanya, sudah menjadi ketetapannya. Ya, ridho terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kalau ini dimiliki oleh muslimah-muslimah yang lain, insya Allah nggak ada lah ya kejadian-kejadian wanita pengen jadi laki-laki. Apa itu Mbak namanya Mbak? Kalau perempuan jadi laki-laki itu? Transgender. Ya, transgender ya. Kenapa mereka ini sampai sebegitunya nggak jelas waras gitu loh. Nggak waras banget hidupnya kan. Oh, udah dikasih kemuliaan diri sebagai seorang wanita. Dia dihormati, dimuliakan oleh Islam. Ya, tetapi mereka-mereka ini ya karena itu tadi ya, bisa jadi karena mereka kurang iman, tidak memahami apa itu pentingnya ridho, apa itu pentingnya adab, sehingga mereka ini, mohon maaf, naudzubillah, kemudian mereka ada yang berganti diri dari perempuan jadi laki-laki. Naudzubillah min dzalik ya. Itulah, dan itu menjadi PR kita bersama ya, karena pada kenyataannya di luar sana banyak saudara-saudara kita yang kemudian tidak terima dirinya menjadi seorang perempuan ya, tapi kemudian mengubah dirinya sebagai laki. Nah, ya ridho terhadap takdir dari Allah Ta'ala disertai kesabaran ya dan menyerahkannya secara sempurna. Sungguh menakjubkan kata Rasulullah SAW ya keadaan seorang mukmin ya sungguh menakjubkan semuanya. Seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Ya. Tempo lalu kita waktu majelis sama Ustadz Muhammad Fazil Adim ya, kita bahas tentang sebuah kosakata yang baik ya, tapi ternyata sebenarnya itu menjerumuskan ya, yaitu kata-kata yang hari ini viral, yaitu dengan kata-kata berdamai dengan takdir. Pernah dengar ya Mbak Sabrina ya? Gimana Mbak Sabrina, menurut Mbak Sabrina? Berdamai dengan takdir itu menurut ini tadi penjelasan tadi itu berarti benar nggak berdamai dengan takdir? Hari ini misalkan ada seseorang yang terkena musibah, lalu dia berdamai dengan takdir. Itu kan banyak ya kosakata-kosakata yang kemudian diviralkan lewat medsos, lewat apapun itu, ya dengan kata-kata ini sebenarnya kayak indah ya. Tapi sesungguhnya bagaimana Mbak Sabrina, menurut Mbak Sabrina? Kalau Sebenarnya beda, juga baru pertama kali dengar oh sih gitu ya, soal oh itu. masih dengan, ya nanti coba cek ya, berdamai dengan takdir banyak ya. Kalau berdamai itu habis apa Mbak biasanya Mbak? Orang berdamai itu biasanya habis apa? Habis perang. Habis perang ya. Habis Berarti kalau iya permusuhan. habis perang kan. Berarti kalau kita berdamai dengan takdir, berarti kita perang sama siapa? Sama takdir dong. Iya, takdir itu dari siapa? Sama yang menciptakan takdir. Yang Iya, mana? berarti Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada orang yang berdamai dengan takdir, itu berarti dia menerima tapi seakan-akan harus gimana ya? Harus perang dulu sama Allah Subhanahu wa taala.
Ya kan? Padahal ridho itu artinya adalah apa? Menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala tanpa protes. Ya, itu nanti yang di ini kan sama Prof Yun ya, bahwa dia menerima segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa protes, tanpa berputus asa, ya, dan yakin bahwa itu semua adalah uh, sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mbak-mbak yang mungkin ya ini saya juga diingatkan kok. Saya juga baru tahu, juga baru dikasih tahu. Oh nggak viral-viral amat kan hidup saya ya. Ternyata ada yang hari ini selalu mengucapkan berdamai dengan takdir. Padahal itu sebagaimana kalau kita cek tadi ya, cek definisinya bahwa ridho itu tidak seperti itu. Ridho itu ya kita menerima segala sesuatu yang datang dari Allah, baik kita suka maupun tidak suka itu dengan rela hati, ya, dengan tanpa protes kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang ke-9, adab-adabnya adalah mengakui berbagai keutamaan, nikmat, dan karunia yang besar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mensyukurinya, ya. Dan yang paling mulia, ya, dan nikmat yang paling mulia ya, Mbak-mbak kita ini sebagai seorang muslimah yang paling nikmat, yang paling mulia, nikmat yang sedang kita terima hari ini adalah nikmat Islam. Ya, nikmat Islam yang ketika kita hari ini nggak dapat itu, kita belum dapat kunci surga. Ya, belum dapat kunci kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hari ini menjadi seorang muslim, muslimah, ya yang senantiasa terus berproses ya. Saya juga berproses ya, terus belajar, maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian nikmat-nikmat yang lain. Ya, kita nikmat punya keluarga, kondisi keluarga kita masing-masing, kita punya kondisi keluarga fisik masing-masing, ya kan? Ada usaha, ada teman saya yang Masya Allah sampai sekarang ya dikasih kesabaran, misalkan untuk belum memiliki putra, gitu ya, sabar ya. Kemudian ada juga yang sudah lama menikah, tapi alhamdulillah dengan izin Allah, karena bersyukur ya. Kadang katanya itu kalau dapat anaknya itu ketika sudah ridho itu tadi, sudah pasrah lah sama Allah ya. Lalu kemudian dikasih nikmat berupa keturunan. Ya, kalau nanti kita cek di kisah-kisah terdahulu ya contoh lah jelas ya ada misalkan Ibunda Sarah yang juga dikasih ujian sama Allah ya sampai umur 90 tahun tapi belum punya anak ya tapi tetap ridho ya tetap bersyukur ya tetap bersyukur atas nikmat yang Allah berikan hingga kemudian Allah berikan itu waktu yang waktu yang tepat ya jadi yang ke-9 ini adalah adab kita kepada Allah harus banyak bersyukur kepada Allah ya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita menggunakan segala kenikmatan-kenikmatan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mata, ayo kita gunakan dengan kebaikan. Ya. Kita punya tangan, kita punya telinga, ayo kita gunakan untuk membangun peradaban ya dengan sungguh-sungguh menuntut ilmu. Kita punya waktu, kita punya kesehatan, ayo Masya Allah ya. Nah, kita gunakan untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk membantu orang lain, untuk membantu orang yang kesusahan, ya. Dan itu kemudian insya Allah menjadi pahala syukur bagi setiap kita semua. Yang ke-10 adalah yang terakhir ini ya, yaitu bertakwa kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan dan mencintai Allah melebihi kecintaannya kepada diri sendiri, harta, keluarga, dan anak. Ya, jadi yang ke-10 adalah takwa. Ya. Takwa ini apa? Takwa ini nanti dijelaskan oleh Prof Yun itu adalah sebagaimana kalau kita ini sedang berjalan di suatu malam, ya. Ini gambarnya malam ya makanya ya. Kita berjalan di suatu malam tanpa cahaya, tapi ini ada cahayanya ya. Maka pasti yang akan kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah pasti hati-hati kan? Ya, nggak mungkin kita langsung dung 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 jalan gitu kan. Nanti kalau ada lubang bisa terjerumus kan. Kalau ada duri bisa kena duri. Kalau ada pecahan kaca bisa terluka kaki kita ya. Nah, itulah kemudian yang menjadi makna takwa adalah kita ini selalu berhati-hati ya terhadap apa-apa yang bisa menjerumuskan kita kepada dosa, kepada
kerusakan, ya, kepada keburukan. Kita hati-hati, ya, baik dalam keadaan sembunyi, maksudnya adalah keadaan sendiri, nggak ada teman, maupun kita dalam keadaan terang-terang, ya. Nanti kita cek kan kalau di kisahnya ya ada seorang penjual susu itu ya, penjual susu yang dia nggak mau mencampur susu itu ya dengan air. Karena apa? Karena takut kepada Allah. Ya, padahal ibunya itu udah bilang, ayo nak, kita ini sedang kekurangan banyak. Domba-domba kita ini sedang mengeluarkan mengeluarkan susu yang sedikit. Ayo kita campur aja biar airnya banyak, biar susunya kita bisa jual banyak. Tapi kata si anak tersebut, ya kata ketua anak, ya kata anak tersebut ya bahwa Allah, bahwa Umar waktu itu ya Umar memang tidak melihat, tapi sesungguhnya Allah itu melihat kita semua yang kita lakukan, ya. Jadi kita bertakwa, kita hati-hati dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini tadi adab-adab kepada Allah. Nah, selanjutnya adalah adab-adab kepada Rasulullah. Ini saya persingkat ya karena sudah jam 20.40. Yang selanjutnya adalah yang pertama, adab kita kepada muslimah, adab muslimah kepada Rasulnya adalah mengimani beliau, yaitu Rasulullah, sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Kita harus yakin, mantap ya, yakin bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir, Nabi paling mulia, Nabi akhir zaman, ya, bagi seluruh manusia, sebagai pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira dan penyeru kepada jalannya. Kita harus yakin ya. Makanya kalau ada berita-berita misalkan ada orang yang ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai rasul, ya nggak mungkin terjadi, ya. Karena apa? Kita yakin bahwa sudah ada nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, ada yang pernah dengar ya berita-berita tentang nabi palsu ya? Kalau di kisah ini ada ya, di kisah sirah ada ya nanti ya. Kemudian yang kedua adalah wajib mencintai Rasulullah lebih dari kecintaan kepada diri sendiri, orang tua, anak, dan yang lain. Ya, yaitu wajib mencintai Rasulullah lebih dari kecintaan kepada diri sendiri, orang tua, anak, dan yang lain. Jelas ini tercermin di kisahnya para sahabiah terdahulu ya. Ada yang mereka rela disiksa, mereka rela untuk dibunuh saja, mereka rela untuk hijrah ya. Ya kita tahu kan ada sahabat-sahabat Rasulullah, ada istri-istri Rasulullah, mulai dari Ibunda Khadijah yang menyerahkan hartanya untuk Rasulullah, ada Zainab binti Huzaimah yang juga merelakan dirinya untuk Rasulullah, ada yang Saudah ya, ada Saudah binti Zam'ah yang dia lebih mencintai Rasulullah ya karena tahu Rasulullah ini lebih suka kalau bermalam dengan Aisyah sehingga Saudah binti Zam'ah ini nanti memberikan waktu malamnya untuk Aisyah ya. Lalu ada juga yang rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan diri, tanahnya, kemudian ikut Rasulullah waktu itu ya, yang kemudian diperintahkan oleh Allah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, kita wajib mencintai Rasulullah lebih dari cinta kepada diri sendiri, orang tua, anak, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mentaati apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Ya, jadi segala sesuatu itu sudah dicontohkan, ya, diperintahkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu apa? Wajib kita taati. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukum. Ya. Bahkan nanti kalau kita ini ya lihat lagi ya di kisahnya misalkan ada kalau ini Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ini kan khadimat Rasulullah yang dihadiahkan ini tadi ya, yang dihadiahkan oleh Ummu Sulaim ya. Benar ya Mbak Sabrina ya. Yang dihadiahkan oleh Ummu Sulaim ya. Jadi Ummu Sulaim ini saking cintanya kepada Rasulullah ya, menghadiahkan anaknya ya, anaknya ini diserahkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini anakku, aku hadiahkan untukmu, terserah engkau didiklah
engkau suruh apapun terserah engkau ya Rasulullah, ya dia adalah permata hatiku, ya. Dan kemudian apa benar lah ya Anas bin Malik ini waktu di usia kalau nggak salah ingat 10 tahun ya diserahkan kepada Rasulullah, ya. Lalu kemudian hidupnya mendampingi Rasulullah kemana-mana ikut Rasulullah, ya. Maka nanti hadis-hadis itu nanti banyak ya dari Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Karena apa? Karena Anas bin Malik ini eh, dekat dengan Rasulullah. Nah, Anas bin Malik ini dia itu pernah melihat Rasulullah itu makan ya, kayak makan apa ya, tongseng gitulah ya. Nah, tapi di situ tuh ada labu dan labu itu dicuci sama Rasulullah SAW. Nah, seketika itulah kemudian apa? Anas bin Malik langsung semenjak saat itu karena Rasulullah suka labu maka beliau suka labu. Atau juga ada seorang sahabiyah yang dia itu mengumpulkan keringat Rasulullah, ya kan? Waktu itu ya. Karena apa? Karena saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, yaitu meneladani beliau dalam setiap perkataan, perbuatan, ibadah, dan pergaulannya. Ya, yang semua jelas ya. Nanti ada buku-buku yang bisa teman-teman baca ya, teman-teman miliki. Tapi jangan lupa ya, satu di antara buku yang nggak boleh dilupakan adalah Sirah Nabawiyah ya. Nanti boleh yang sudah khatam, nanti kita bikin polling ya. Ayo siapa yang sudah khatam baca buku Sirah Nabawiyah, mulai dari yang kecil-kecil, ya yang kecil-kecil ada nanti tulisannya Imam An-Nawawi, atau buku anak tentang Rasulullah, boleh juga ya. Nanti yang tebal-tebal juga ada, Al-Mubarak Furi itu contohnya ya. Itu sebagai apa? Sebagai bukti bahwa kita ini memiliki ikhtiar untuk meneladani beliau dalam setiap perkataan, perbuatan, ibadah, dan pergaulan. Ya, itu sebagai ikhtiar kita. Sehingga besok kalau ditanya sama Allah, apa buktinya engkau cinta sama Rasulullah? Ya, ini tadi ya, ya baca Sirah Nabawiyah, baca hadis-hadis tentang Rasulullah, ya. Nanti kalau yang eh, dikumpulkan oleh Imam Bukhari nanti ada namanya Adabul Mufrad ya. Di tim Kusmah kemarin membagikan beberapa hadis-hadis tentang Rasulullah yang berkaitan dengan muslimah. Nah, itu perlu kita seksamai ya. Perlu kita seksamai adab-adab tentang muslimah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik perkataan, perbuatan, ibadah, dan pergaulannya. Jelas wajib ittiba hanya kepada Rasulullah ya. Karena apa? Karena kalau kita ini cinta Allah, maka harusnya selanjutnya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 31. Ya, ini tadi sudah ya. Nah, inilah tadi ya beberapa adab-adab yang sudah kita bahas, baik adab kepada Allah ataupun kepada Rasulullah SAW yang bisa kita amalkan, ya, yang bisa kita terapkan. Sehingga apa? Sehingga harapannya kita tidak menjadi muslimah yang jatuh, tapi dimuliakan, tidak menjadi muslimah yang terpuruk tetapi bangun ya, dan dimulai dari itulah harapannya kita bisa membangun diri kita menjadi lebih baik, lalu kita bisa menjalankan peran-peran kita di rumah, di masyarakat, di bangsa ya, dan kemudian harapannya kita mulai berubah dari kita bisa membangun umat ini menjadi pribadi yang lebih baik ya. Ini ada perkataan menarik terakhir ya dari Hamka ya, yang punya boleh disaksamai ya. Saya udah baca berkali-kali selalu takjub ya dengan bukunya Hamka ini ya. Ada satu kutipan dari beliau yaitu Hamka yang beliau menulis ya, jika perempuannya baik, baiklah negara. Dan jika mereka bobrok, bobrok pula lah negara. Mereka adalah tiang dan tiang dan biasanya tiang rumah tidak begitu kelihatan. Namun, jika rumah sudah condong, periksalah tiangnya. Tandanya, tianglah yang lemah. Ya. Jadi, harapannya kita hari ini belajar adab ini dalam rangka untuk memperbaiki diri kita ya. Biar kita ini tidak menjadi rumah yang bobrok, minimal untuk diri kita. Apalagi rumah tangga kita bobrok, masyarakat kita bobrok, alhamdulillah, bangsa kita bobrok,
ya alhamdulillah ya, karena kata Hamka ini tadi ya, perempuan ini benar-benar menjadi tiang rumah ya, yang kadang memang nggak kelihatan ya, perannya nggak kelihatan, tapi kalau dia baik, insya Allah rumah itu baik. Tapi kalau sudah bobrok, sudah condong, mulai mulai menyimpang ya, itu tandanya apa, tiangnya sudah mulai mulai ya. Begitu ya Mbak Sabrina ya, ini sedikit dari saya, mengajak diri saya sendiri ini, tentunya saya bicara ini betul-betul untuk diri saya ya Mbak-Mbak ya, untuk memperbaiki diri saya ya, kemudian harapannya untuk rumah saya sendiri ya, dan harapannya kita bisa berubah bareng-bareng ya, dari hal yang kecil kemudian yang besar ya, dan kemudian harapannya muslimah-muslimah ini menjadi tiang-tiang yang kokoh, tiang-tiang yang tidak mudah roboh ya, yang kemudian bisa mengangkat derajat umat Islam menjadi derajat yang semakin mulia. Begitu dari saya, cukup sekian. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada M.